Hai teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Sekarang ini saya berkesempatan main di tempat yang menurut saya di hidden paradise. Mungkin bahasanya, mungkin itu berlebihan, tapi buat saya ini betul-betul paradise. Di Desa Rumbunut ini ada tempat yang namanya Juluk Petak. Juluk itu apa? Tapi petak itu tanah. Mungkin juluk itu sebutan untuk tanah yang relatif lebih tinggi dari tempat lainnya. Tuh, hidden paradise, keren banget. Jadi saya itu betul-betul nggak nyangka ada tempat yang seperti ini. Ya mungkin ini impian masa depan saya akan punya tempat yang seperti ini sendiri gitu. Nih saya kasih lihat nih. Tuh. Wah. Keren ya. Sana ada rumah lagi. Ada 2 keluarga kalau nggak salah di sini. Terus ada sana peternakan ayam. Di sini banyak banyak pohon buah. Ini apa nih? Pete ya. Pete, durian, cempedak, sukun atau apa? Rambutan. Banyak. Luar biasa, gila banget kan. Ini rumah di sebelahnya. Itu kolam ikan. Jadi ke sana, turun ke arah sana. Itu adalah Desa Rumbunut. Ya. Nih bagian dapurnya. Kenapa saya selalu senang ke arah dapur? Karena dia bisa melihat langsung pemandangan di luar. Mesin cuci, tempat air, tempat nyuci, dapur, apa namanya? Ini kamar mandinya di sini. Kalau ngeliat keluar langsung tuh. Gak kebayang ya punya tempat yang seperti ini, maksudnya dengan topografi yang seperti ini. Duduk gitu kan, nongkrong sore-sore, ngeliat ke arah sana tuh langsung pemandangannya keren. Tuh. Ini belang baru ketemu hari ini langsung akrab. Ini bapak yang punya tempat sini nih. Oh, yang punya. Ini belang anjingnya. Halo, nama saya Tenung. Ini di Desa Rumbunut. Kebetulan ya kita 2 tahun terakhir tinggal di sini. Aslinya kita di Rumbunut, di Kurun. Iya. Nah teman-teman, sekarang saya sudah ketemu sama bapak yang punya tempat ini. Beliau keren sekali telah menginisiasi tempat ini supaya menjadi apa? Kalau buat saya sih ini semacam percontohan buat orang banyak ya, supaya bisa ditiru bagaimana caranya hidup kembali bersahabat dengan alam gitu. Gitu kira-kira. Kita sambil nanya aja ke bapaknya. Itu belang.
Oke Pak. Jadi kita akan bercerita buat orang banyak tentang apa aja usaha Bapak di sini supaya membangun tempat ini yang begitu luar biasa ini. Mulai dari bangunan rumah, terus kemudian tanaman yang di sini saya lihat hijau-hijau semua. Hampir semuanya ada ya Pak. Ada sayuran, Iya, ada bumbu ada buah ada, betul. hampir semuanya ada. Awal cerita sehingga terinspirasi buat nggarap lahan itu awalnya dari munculnya COVID-19 kan kita dibebaskan dari pekerjaan kantor kita waktu itu sempat terjadwal, misalnya saya Senin Kemis turunnya buat Selasa Rebu Work from home istilah sekarang Pak. iya ke sini. Jadi ini awalnya lahan tertinggal lah, sempat kena kebakaran hutan waktu 2020. Habis itu saya lihat ceritanya kan ini tanah kita sendiri, Iya ya. saya tinggalin selama 30 tahun, saya tinggalin Hurung Bunut oleh kita punya kerjaan di Kuala Kurun. Saya tanya sama orang tua, itu tanah yang itu 30 tahun saya tinggalin hasilnya apa? Terus orang tua bilang nggak ada katanya, itu terbakar oleh ikut kebakaran lahan kemarin katanya. Kan saya lama nggak ngantor kan, 1-2 hari lari ke sini bersihin, saya tanam kelapa, durian. Ya banyak Pak ya. Iya. Ya saya lihat hampir semua tanaman yang Ya, ada di ini sini. durian 2 tahun, ntar 2 tahun 24 25 bulan umurnya ini. Oh, yang sekarang ya. Iya, 25 bulan ini bulan Agustus. Jadi awalnya gara-gara COVID-19 kita ya lari ke hutan Iya ya. daripada tinggal di kota kan. Artinya tempat ini tuh kalau boleh dibilang kayak keisengan gitu kan, karena Ya, kita dilarang awalnya- terlalu banyak awalnya interaksi buat iseng, dengan iya. orang lain gitu kan Pak. Iya. Tapi ini sudah luar biasa progresnya. Maksudnya kemajuan sejak 2020 ya seperti ini. 2020 sampai ini 2022 ya beginilah, dari awalnya yang terlihat kayu, anggap kayu nggak berguna gitu. Sekarang ku tanam, ku ganti sama ini buah-buahan. Untuk pengerjaannya kita manual. Manual, oke. Karena memang tadi iseng tadi ya. Istilah saya sama keluarga saya, sama orang tua saya, sama adik-adik saya. Saya cuma mengandalkan tangan sama kaki saya aja. Oh, mantap. Alat kita gunakan itu cangkul, parang paling. Terus ininya gimana? Kok bisa tumbuh subur gini? Gimana? Ada bantuan pupuk atau apa Kalau gitu Pak? bantuan pupuk kita nggak, istilahnya yang dibantu orang nggak ada. Kebetulan 2020 akhir kita dapat itu bantuan ayam. Jadi kotoran ayam yang kita gunakan buat ini pupuk. Oh iya iya iya. Jenis kimia nggak ada. Saya ngambil tanaman lokal semua. Saya ambil contoh durian, saya nggak beli bibit yang dijual orang seperti di dunia maya banyak yang Iya, iya itu. Iya iya betul. Saya ngambil durian lokal sini aja. Rambutan kita nyangkok sendiri. Kenapa ada rumah di sini Pak? Itu sering orang nanya. Kan ini bukan di perkampungan. Iya, jauh kan hitungannya. Jauh dari penduduk. Iya. Loh, kenapa bangun rumah di sana? Kan di sana nggak ada ini itu gitu, nggak ada tetangga. Tapi kembali lagi ke pribadi saya ngomong sama istri, yang namanya ngebun, kalau contohnya kita tinggal di Kurun, kebunnya di Hurung Bunut, Iya iya. itu nggak bakalan Berhasil mungkin. lah, jauh lah. Iya. Ada cerita bahwa Bapak itu sebenarnya pengen bergaya hidup kembali ke alam gitu. Nah, bersahabat dengan alam lah. Iya, bersahabat dengan alam. Nah, itu apa yang memicu Bapak seperti itu, Pak? Pertama, untuk kalau kita tinggal di kota kan apa namanya, kita kembali ke penghasilan lah. Penghasilan cuman segini lah, katakan segini. Kita punya anak sekolah, butuh biaya. Kalau kita tinggal di kota nggak ada kerjaan apa-apa, mengharapkan penghasilan yang didapat tiap bulan itu rasanya nggak cukup. Itu pertama. Kedua,
itu tadi, daripada lahan tertinggal gini nggak ada hasil, ya kita kelola lah supaya dia bisa ini menghasilkan sesuatu buat Iya, kita iya. lah. Mantap. Itu aja. Dan aku tanya kepada anakku, istriku, mereka merasa nyaman di situ Ya ya nyaman Pak ketimbang di desa lah. nah, iya, Atau bahkan di Kita kan kota punya Kurun. rumah. Ya. punya rumah di Kurun, Nah, katanya enak di sini. Ya Makanya apa-apa saya tinggal bikin- ambil kan Pak ya. Iya, makanya saya bikin ya seperti inilah yang saya bikin, biar agak layak lah ditempati Ya ini satu keluarga. bukan agak layak lagi Pak, ini udah standar hunian kayak semacam Iya. tempat peristirahatan gitu, kayak villa-villa. Kan setahun pertama kan ninggalin tempat tinggal kita yang itu yang kecil. Oh iya yang kecil. Itu setahun nempatin itu. Kadang anak ngumpul ikut di situ, Mhm. terasa sesak gitu. Jadi ya kita Akhirnya. buat yang agak ini. Yang lebih mumpuni Ya. dengan keluarga besar Ya, gitu. itu. Mantap. Harapan Bapak apa kira-kira Pak? Harapanku buat saudaraku terutama lah. Oleh kami banyak saudara-saudara masih di kampung. Mhm. Sepertinya kita berkebun itu nggak butuh biaya banyak sebenarnya. Kalau kita memang mau dan tidak butuh lahan terlalu besar, cukup buat nanam kebutuhan rumah tangga kita, kebutuhan dapur, terutama misalnya jahe, serai. Jadi kita nggak beli. Saya kasih contoh buat kita, adekku sendiri lah. Di tempatku aku nggak beli ini, nggak beli itu dari luar, Iya ya. tinggal ngambil di samping rumah gitu. Ada misalnya butuh sayur, tinggal nyari sayurnya ada. Misalnya buah apa nanti ini belum musimnya. Jadi harapan buat teman-teman yang lain kalau memang mau belajar. Sebenarnya saya sendiri nggak pernah belajar juga, otodidak kita Iya nanam ya. ini. Jadi saya masih tertarik lah sama tanaman saya nggak. Soalnya apa yang saya tanam, yang saya rasakan, saya lihat berhasil. Nah, sukses berarti saya gitu. Menurut saya. Nah teman-teman, demikian tadi obrolan kita. Semoga bermanfaat. Jadi inti dari obrolan ini adalah kita seharusnya itu mulai dari lingkungan sekitar. Maksudnya itu tadi supaya apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di dalam hidup itu sebenarnya harus ada dulu di sekitar kita untuk meminimalisir membeli gitu kan. Apalagi kalau Bapak ini contohnya dia melakukan inovasi yang lebih baik lagi. Masa depannya akan lebih baik, maksudnya dalam urusan kesehatan, karena dia mengelola tempat ini dengan sistem yang organik ya. Jadi sekian dulu cerita kita hari ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.